Nah, anak-anak, karena kelas meskipun kelas 3 dan kelas 4 digabung, tentu pelajaran atau materi yang akan kita hadapi tetap pada materi pelajaran kelas masing-masing. Untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang proses perubahan wujud benda. Proses perubahan wujud benda pada bagian mengemut, ya. Pada bagian mengemut, ya. Nah, kalian sudah pernah belajar tentang proses perubahan wujud benda pada bagian yang lainnya, menguap. Sudah pernah kan? Sudah pernah diajarkan oleh ibu Sulnya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi mengenai proses mengemut. Kemudian untuk kelas 4, materi pelajarannya di sini mengenai kerusakan lingkungan. Ibu sini sudah sediakan video pembelajaran kalian sebagai bahan praktek. Nanti kalian akan belajar mengenai macam-macam dampak dari kerusakan lingkungan. Kemudian apa saja sih yang menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yaitu dengan melakukan percobaan, siswa dapat memahami konsep perubahan wujud benda dengan tepat. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kelas 4 hari ini yaitu setelah menyimak video tentang kerusakan lingkungan, peserta didik dapat menentukan 3 dampak jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan menyimak penjelasan guru dari dampak jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Tujuan pembelajarannya, ya. Nah, untuk kelas 3 kalian bisa baca dulu bukunya halaman 152 dan 153. Ibu akan menyampaikan dulu materi di kelas 4, ya. Untuk kelas 4 coba perhatikan video berikut. Kalian bisa lihat dulu videonya. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Yuk kita simak videonya, ya. Hutan gundul. Penyebab terjadinya hutan gundul yaitu penebang hutan sia-sia, sehingga akan berdampak bagi lingkungan. Lingkungan akan menjadi rusak, dan jika lingkungan rusak akan berdampak bagi masyarakat, yaitu masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan dan teman-teman harus izin dari pihak terkait dulu, ya. Nah, anak-anak, Ibu tadi
baik-baik, jangan sampai ribut. Kalian baca cara kerjanya, terus itu sambil mengingat video yang sudah kita pelajari tadi. Apa aja yang harus dijaga, apa aja dampak-dampaknya dan sebagainya. Jangan sampai kalian kerjakan baik-baik, jangan sampai kalian ribut ya. Untuk kelas 3, coba perhatikan air di gelas ini. Apa yang menyebabkan airnya bisa keluar seperti ini? Ya, ini namanya proses mengembun, di mana terdapat bintik-bintik air yang keluar. Bukan berarti airnya langsung keluar dari gelas, tapi ini namanya proses mengembun. Apa itu proses mengembun? Proses mengembun itu adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua macam proses pengembunan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ini. Ini adalah contoh satu proses pengembunan di mana air es, di mana es batu yang kita masukkan ke dalam air itu akan berubah dari gasnya menjadi cair, menjadi bintik-bintik air. Nah, contoh yang kedua yaitu apa lagi? Yaitu terjadinya embun di pagi hari. Coba kalian lihat rumput-rumput yang ada di lapangan. Biasanya pagi hari kan basah. Ya, padahal sore harinya tidak hujan. Itu akibat dari proses pengembunan. Nah, anak-anak, untuk tugas kelas 3, Ibu akan kasih tugas ya. Tugasnya kalian lihat halaman 154. Nah, tanpa berdiskusi juga dengan teman-teman, kalian bisa lihat halaman 154. Di situ kalian bisa cari kosakata baru. Kosakata baru nanti yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kalian carikan artinya. Setelah itu Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Oke, kerjakan dengan baik. Untuk kelas 4 sudah selesai tugasnya? Sudah. Siapa yang mau masuk ke depan? Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok 1 ya. Silakan masuk kelompok 1. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Hutan gundul. Hutan gundul adalah hutan yang memang besar akibat penyebaran pohon secara deras dan tidak ditangani kembali. Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bergantung pada kayu yang dihasilkan dari hutan. Hal inilah yang menyebabkan hutan menjadi gundul. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok kelas 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulannya bahwa yang pertama yaitu hutan gundul adalah hutan yang tidak rusak, yang telah rusak akibat penebangan pohon secara liar dan tidak ditanami pohon kembali. Dampak hutan gundul bagi lingkungan diantaranya ada tadi dibaca oleh temannya, terjadinya banjir, terus tanah longsor, terus dan lain sebagainya. Sedangkan dampak bagi masyarakat yaitu sumber daya alam menjadi langka, polusi udara, global warming dan sebagainya. Adapun kewajiban yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi rajin menanam pohon dan juga hal-hal yang berpositif lainnya. Itu untuk kesimpulannya. Untuk kelas 3 sudah selesai tugasnya? Kelas 3 siapa yang mau masuk ke
Kalian